Oke, kembali lagi dengan materi HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography. Apa sih itu HPLC? Jadi, HPLC berasal dari kata bahasa Inggris. Awalnya, HPLC memiliki kepanjangan High Pressure Liquid Chromatography. Nah, keempat suku kata tersebut jika diartikan per kata, misalnya high yang berarti tinggi, pressure berarti tekanan, liquid memiliki arti cairan, dan chromatografi merupakan suatu metode tentang pemisahan molekul. Jika kita simpulkan secara sederhana, high pressure liquid chromatography dapat diartikan sebagai suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Seiring dengan perkembangannya, HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography bertransformasi menjadi High Performance Liquid Chromatography. Selanjutnya itu mengenai kromatografi. Fase diam di HPLC terbagi menjadi dua macam, yaitu fase diam polar dan fase diam non-polar. Fase diam polar disebut dengan normal fase atau kolomnya yang bersifat polar. Contohnya itu seperti alumina dan silika. Sedangkan fase diam non-polar disebut dengan reverse fase atau fase terbalik. Kolomnya bersifat non-polar. Contohnya seperti rantai karbon yang ada 8, misalnya oktana dan dodesil. Jadi, perbedaannya dengan GC, di dalam GC tidak ada istilah reverse fase atau normal fase. Namun, di HPLC istilah tersebut ada. Kalau di GC, sampelnya adalah zat-zat yang mudah menguap, sedangkan di HPLC yang tidak mudah menguap, yang berbentuk cair. Fase gerak itu harus yang bersifat non-polar. Polarnya itu kolom, dan larutannya itu non-polar. Jika fase diamnya yang polar, maka fase geraknya yang non-polar. Karena kalau sifatnya sama-sama polar, maka dia akan berinteraksi sehingga tidak terjadinya pemisahan. Fase gerak terbagi menjadi dua, yaitu normal chromatography atau fase gerak non-polar. Contohnya yaitu ada heksana, diklorometana, isopropanol, dan metanol. Sedangkan reverse fase kromatografi atau fase gerak non-polar contohnya adalah air, metanol, asetonitril, tetrahidrofuran. Elusi adalah proses pemisahan yang terjadi bagaimana fase gerak berinteraksi dengan sampel kemudian dipisahkan dengan bantuan fase diam. Eluen adalah fase gerak. Eluen ini tergantung ke jenis pemisahannya. Jika pemisahannya menggunakan fase normal, maka eluennya bersifat nonpolar. Eluat adalah hasil proses pemisahannya. Komponen-komponen yang terpisahkan dari proses kromatografi itu disebut eluat. Tipe elusi pada HPLC terbagi menjadi dua, yaitu elusi isopratik dan elusi gradien. Elusi isopratik yaitu ketika kita menggunakan satu jenis komposisi pelarut yang sama selama masa proses pemisahannya. Sedangkan elusi gradien kita menggunakan lebih dari satu jenis komposisi pelarutnya. Selanjutnya itu mengenai fungsi HPLC. Nah, fungsinya itu yaitu untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel seperti obat, makanan, atau herbal. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja HPLC. Nah, prinsipnya itu yaitu untuk memisahkan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Nah, prinsip utamanya itu yaitu adalah adanya absorpsi atau penempelan permukaan dari solut, yaitu cairan sampel ke dalam larutan melalui fase diam yang menyebabkan adanya pemisahan solut dengan larutan. Selanjutnya itu mengenai penggunaan HPLC. Yang pertama itu ada persiapan alat. Pertama, lakukan persiapan sampel yang akan dianalisa dengan menggunakan instrumen ini. Pastikan jumlahnya sesuai dan Anda mengerti metode apa yang perlu digunakan. Kedua, lakukan pengecekan kabel ke sumber daya atau listrik. Pastikan setiap kabel sudah terhubung, baik komputer ke listrik, instrumen ke listrik, atau komputer ke instrumen.
Yang ketiga, jika dirasa tegangan listrik di wilayah Anda tidak stabil, disarankan menggunakan stabilizer untuk memastikan sumber daya stabil. Yang keempat, nyalakan komputer dan setiap modul pada alat HPLC. Perhatikan sejenak setiap modul dan komputer, apakah menyala dengan baik. Jika terdapat modul yang tidak menyala atau komputer tidak menyala, lakukan pengecekan kabel yang terhubung ke sumber daya. Nah, yang kelima, yaitu saat Anda merasa sudah menyalakan instrumen sesuai prosedur, namun tidak menyala, tidak perlu menekan tombol power berulang kali, hubungi saja teknisi laboratorium Anda. Yang keenam, buka atau double klik icon software yang HPLC di komputer. Lakukan pengecekan sederhana, apakah instrumen dan komputer sudah saling terhubung dan bisa berkomunikasi. Pada beberapa kasus, jika instrumen sudah terhubung dengan komputer, ditandai bunyi beep pada instrumen. Selanjutnya itu mengenai pengoperasian HPLC. Yang pertama, perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampungan yang benar, karena ini penting untuk menampung limbah proses analisa. Selanjutnya itu, yang kedua ada fokus ke software yang ada di komputer. Sebelum dan setelah menggunakan alat laboratorium ini, pastikan kita melakukan istilahnya yaitu pencucian kolom. Hal ini dilakukan agar kondisi kolom selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Pastikan membuka katup tekanan sebelum melakukan pembersihan kolom. Yang ketiga yaitu perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Beberapa jenis larutan yang digunakan diantaranya adalah asetonitril, metanol, dan aquabides. Yang keempat, lakukan setting method pada software HPLC. Pada tahap ini, diminta untuk melakukan setting detail mengenai aplikasi, komposisi, dan waktu injeksi. Jika sebelumnya sudah memiliki metode, tidak perlu membuat baru, gunakan saja yang sudah ada. Yang kelima, operasikan instrumen untuk melakukan baseline yang stabil. Jika belum mendapatkan baseline yang stabil, perhatikan langkah-langkah sebelumnya. Jika di antara Anda ada yang masih pemula, mintalah seseorang yang lebih ahli untuk membantu dalam hal ini. Yang keenam, pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak. Salah satu hal yang membuat baseline menjadi tidak stabil adalah adanya gelembung. Beberapa jenis HPLC biasanya dilengkapi dengan degasser. Yang ketujuh yaitu setelah baseline didapat, bisa mulai memasukkan sampel dengan cara injeksi manual atau auto sampler, itu tergantung konfigurasi dari alat. Nah, kelebihan menggunakan auto sampler tentunya lebih otomatis dan presisi. Yang kedelapan, detektor akan menangkap data dari sampel dan menampilkan di software. Pada beberapa kasus, mungkin saja Anda menemukan puncak ganda dan belum langsung menemukan puncak tunggal pada kromatogram. Lakukan optimasi jika diperlukan. Dan yang kesembilan yaitu save atau print hasil pengukuran. Tahap yang terakhir yaitu setelah penggunaan HPLC. Yang pertama, keluarkan file dari auto sampler. Kedua, lakukan flush atau membersihkan kolom. Ketiga, memastikan instrumen sesuai dengan alur yang ditetapkan. Jika perlu melakukan disconnecting instrumen, lakukan itu terlebih dahulu sebelum menonaktifkan switch power. Yang keempat, matikan komputer dan cabut sumber daya jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, tutup HPLC dengan cover atau case lainnya untuk mencegah debu dan kotoran yang menempel. Selanjutnya itu ada fungsi bagian alat. Yang pertama yaitu solvent reservoir. Pada bagian ini terdapat fase gerak atau pelarut, biasanya merupakan campuran komponen cair polar dan non-polar yang konsentrasinya bervariasi tergantung pada komposisi sampel.
Yang kedua yaitu ada pump, yaitu sebuah pompa yang mengaspirasi fase gerak dari reservoir pelarut dan memaksanya melalui kolom sistem dan detektor. Yang ketiga ada injektor. Nah, injektor ini dapat berupa injeksi tunggal atau sistem injeksi otomatis. Bagian ini dirancang khusus untuk sistem HPLC, yang dimana harus menyediakan injeksi sampel cair dalam kisaran 0,1 sampai 100 mili volume dengan reproduktivitas tinggi dan di bawah tekanan tinggi atau hingga 4000 PSI. Yang keempat ada kolom, yang dimana kolom pada HPLC biasanya terbuat dari baja tahan karet yang dipoles, panjangnya antara 50 dan 300 mm dan memiliki diameter dalam antara 2 dan 5 mm. Biasanya diisi dengan fase diam dengan ukuran partikel 3-10 meter. Selain itu, terdapat kolom dengan diameter kurang dari 2 mm, sering disebut kolom mikrobor. Idealnya, suhu fase gerak dan kolom harus dijaga konstan selama analisis. Yang kelima ada detektor, yang dimana detektor pada HPLC ini terletak di bagian ujung kolom, mampu mendeteksi analit yang terelusi dari kolom kromatografi. Dan yang terakhir ada data collection device, yang dimana sinyal dari detektor akan dikumpulkan pada perekam grafik yang bervariasi dalam kompleksitasnya dan kemampuannya untuk memproses, menyimpan, dan memproses ulang data kromatografi. Sedangkan komputer mengintegrasikan respon detektor ke setiap komponen dan menempatkannya ke dalam kromatografi yang mudah dibaca dan dimengerti. Yang selanjutnya itu ada kalibrasi dan troubleshooting. Nah, yang pertama itu yang perlu dikalibrasi ada pompa, yang kedua sampel injektor, yang ketiga detektor, 4 diameter kolom, dan yang kelima yaitu data collection device. Biasanya yang permasalahan atau troubleshootingnya yang pertama ada kromatogram yang terdeteksi oleh detektor mempunyai peak yang tidak tajam. Yang kedua, resolusi kolom yang menurun. Yang ketiga, terbentuknya peak bayangan atau tiling. Yang keempat ada peak yang terbelah. Yang kelima, waktu retensi yang berkurang. Keenam, tekanan balik yang tinggi.